Saya Kartini Chandra Lestari SHMM, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, menggagas inovasi berupa sistem aplikasi rekrutmen penyelenggara pengawas pemilu atau Sareng Bawaslu sebagai wujud Bawaslu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Sareng Bawaslu, sistem aplikasi rekrutmen penyelenggara Badan Pengawas Pemilu. Capaian tahapan rencana strategis. Milestone 1, persiapan. Pertama, konsultasi mentor dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021. Materi konsultasi meliputi menyampaikan isu strategis yaitu rekrutmen penyelenggara pengawas pemilu dan pemilihan yang akan digagas dalam sebuah aplikasi e-rekrutmen penyelenggara pengawas pemilu dan pemilihan. Dengan berbagai konsultasi, branding sistem aplikasi rekrutmen penyelenggara Badan Pengawas Pemilu dan sudah disetujui oleh mentor dengan nama Sareng Bawaslu. Tahap kedua, pembentukan tim efektif. Koordinasi dan komunikasi kepada beberapa stakeholder dalam kuadran promoters. Pada tanggal 20 September 2021, audiensi dilakukan kepada dua stakeholder, yaitu dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yulianto Sudrajat Esos MIKOM, dan juga dilanjutkan koordinasi dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, Ibu Siti Farida SHMH. KPU Jawa Tengah dan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah menyambut baik dan sangat menyetujui serta mengapresiasi gagasan ini mengingat pelayanan publik saat ini dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan dapat diakses oleh pendaftar. Pada tanggal 21 September 2021, koordinasi dilakukan dengan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Masrofi Esos MSI. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021, koordinasi dilanjutkan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sugeng Rianto. Pelaksanaan rapat koordinasi tim efektif. Penyusunan aplikasi e-rekrutmen Sareng Bawaslu sistem aplikasi rekrutmen penyelenggara Badan Pengawas Pemilu. Penyusunan rancang bangun aplikasi. Penyusunan aplikasi. Selamat datang di aplikasi Sareng Bawaslu. Untuk mendaftarkan diri, Anda harus memiliki akun terlebih dahulu. Pada halaman ini, silahkan klik tombol login. Sebagai pengguna pertama, Anda akan dianjurkan untuk membuat akun melalui menu daftar sekarang. Setelah itu, lengkapi data pada tahap pertama pengecekan identitas, diantaranya NIK, nomor KK, nama lengkap, nomor telepon, email, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Setelah itu, klik lanjut dan pembuatan akun telah berhasil. Selanjutnya, tahap 2, lengkapi data. Pada menu ini, silakan isi nama lengkap Anda, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, upload KTP, dan upload foto. Selanjutnya, Anda akan masuk ke tahap 3, pengecekan ulang data. Pada halaman ini, pendaftar diminta untuk mengecek data yang sudah dilengkapi. Setelah sesuai, pendaftar dapat memilih klik daftar dan klik konfirmasi ya daftar. Setelah berhasil memiliki akun, silakan login untuk proses pendaftaran selanjutnya. Setelah berhasil, pendaftar akan masuk pada halaman dashboard. Pada halaman dashboard, pendaftar dapat melihat proses kelengkapan data dan hasil verifikasi dokumen. Pendaftar dapat melengkapi data pada menu biodata. Pada laman pengisian biodata, pendaftar diminta untuk melengkapi gelar, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan terakhir, jurusan pendidikan terakhir, jenis kelamin, agama, alamat, email, nomor telepon, pekerjaan, keterangan pernah menjadi anggota parpol, provinsi, kota,
status perkawinan, akun media sosial, dan nama pengguna. Selanjutnya, pendaftar diminta untuk melengkapi menu riwayat hidup diantaranya pendidikan, pekerjaan, organisasi, kepemiluan, pemantau pemilu, penghargaan terkait kepemiluan, dan karya ilmiah. Khusus pendidikan, pendaftar diminta untuk mengupload file ijazah dalam bentuk PDF sebesar maksimal 3 MB. Selanjutnya, pendaftar diminta untuk melengkapi menu dokumen di mana masing-masing dokumen harus disiapkan dalam bentuk PDF dan ukuran maksimal sebesar 3 MB. Setelah pendaftar telah menyiapkan dokumen, lalu upload masing-masing berkas pada laman yang diminta seperti surat lamaran, surat pernyataan, ijazah, surat keterangan sehat jasmani rohani, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan tidak pernah dihukum pidana, dan kartu keluarga. Setelah proses unggah data selesai, pendaftar dapat melakukan cross-check pada menu resume untuk memastikan keseluruhan data. Setelah itu, pada menu dashboard, pendaftar dapat memilih klik cetak kartu pendaftaran dan melakukan download kartu pendaftaran. Sekian penggunaan aplikasi Sareng Bawaslu. Selamat dan sukses untuk mencoba. Uji coba dan review aplikasi ketiga pada 2 November 2021 yang dilakukan oleh seluruh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan video tutorial penggunaan aplikasi. Penyusunan draft regulasi penggunaan aplikasi. Penyusunan draft regulasi penggunaan aplikasi. Pada 1 November 2021 mendapatkan informasi atas surat usulan revisi Perbawaslu nomor 19 tahun 2017 kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang memberikan memo kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia untuk dilakukan pengkajian dan ditindaklanjuti kebijakan apa yang tepat untuk usulan aplikasi tersebut. Branding dan promosi dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2021, sosialisasi tatap muka kepada pemerintah kabupaten kota yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 29 Oktober 2021, melakukan program Ngobras, Ngobrol Bareng Bawaslu dengan tema menggagas sistem pendaftaran anggota Bawaslu berbasis online dengan Sareng Bawaslu yang dilakukan secara live di YouTube dengan views 726 dan like sejumlah 210. Memanfaatkan media sosial Bawaslu Jawa Tengah sebagai sarana sosialisasi dilakukan di YouTube Bawaslu Jawa Tengah, WhatsApp grup jajaran Bawaslu Jawa Tengah, dan Instagram Bawaslu Jawa Tengah. Selain itu, sosialisasi dilakukan dengan membuat Twibbon yang dibagikan di berbagai grup WhatsApp dengan link yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Saya Aban, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Saya mendukung gagasan yang diinisiasi oleh Saudari Kartini Chandra Lestari SHMM, Kepala Sekretariat Bawaslu Jateng, dengan program namanya Sareng Bawaslu, yaitu sistem aplikasi rekrutmen penyelenggara pemilu. Dalam Sareng Bawaslu ini tentu akan memudahkan digitalisasi rekrutmen Bawaslu dan memudahkan diakses oleh publik dan juga memudahkan tim sel dalam melakukan verifikasi. Terima kasih. Saya Gunawan Suswantoro, Sekjen Bawaslu Republik Indonesia. Pada prinsipnya sangat mendukung gagasan proyek perubahan yang diusulkan oleh Kasek Bawaslu Jawa Tengah, Saudara Kartini Chandra Lestari. Sistem aplikasi rekrutmen penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu atau yang disebut Sareng Bawaslu, ini gagasan yang sangat baik dan sudah pasti ini akan saya adopt untuk di tingkat pusat
khususnya pada rekrutmen Bawaslu Provinsi tahun 2022 dan Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota se-Indonesia tahun 2023. Jadi prinsipnya saya sangat mendukung ini karena saya menilai aplikasi ini benar-benar inovatif yang akan efektif untuk kita gunakan dalam rekrutmen Bawaslu seluruh Indonesia. Saya menyambut baik lahirnya Sareng Bawaslu, sebuah aplikasi yang digagas oleh Bu Kartini Chandra Lestari. Aplikasi ini akan memudahkan proses rekrutmen anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota dan memastikan prosesnya berjalan dengan cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Terima kasih. Nah, sistem ini dibangun saya rasa di dalam rangka untuk membangun trust publik terhadap pelaksanaan seleksi, dibangun sebuah sistem informasi sehingga tidak hanya memudahkan calon-calon anggota Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, tetapi juga memberikan akses informasi kepada masyarakat untuk memberikan masukan gitu ya, atau memberikan tanggapan terhadap masyarakat sipil yang akan merepresentasikan dirinya sebagai penyelenggara pemilu. Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi sekaligus terobosan yang luar biasa, utamanya di masa pandemi ini, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam seleksi keanggotaan penyelenggara pemilu tanpa tatap muka dengan panitia. Ini tentu merupakan hal yang perlu kita apresiasi. Selain mengurangi tatap muka, bahwa pelayanan melalui aplikasi online ini juga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada masyarakat secara lebih mudah, efisien, dan cepat, sekaligus mengunggah dokumen-dokumen tanpa ribet dan juga dijamin keamanannya. Ya, aplikasi Sareng Bawaslu yang dikembangkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saya menilai cukup baik ya, karena sebagai sebuah aplikasi di mana nanti dalam proses rekrutmen di Badan Pengawas Pemilu, terus kemudian di Panwascam, kemudian di Pengawas Pemilu Desa, bahkan sampai dengan di Pengawas TPS, itu akan lebih memudahkan dalam proses rekrutmennya karena melalui aplikasi tersebut yang dilaksanakan secara online. Kelebihannya adalah cukup para pendaftar tidak perlu datang ke kantor untuk mendaftar, tapi bisa mendaftar melalui online. Berikutnya juga akan menjamin transparansi melalui sistem aplikasi tersebut, di mana setiap orang bisa melihat proses aplikasi tersebut. Saya menilai cukup bagus demi transparansi dan memudahkan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pengawas pemilu. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.